Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yuarmiras, jurusan Matematika. Di sini saya akan melatih mengajar materi tentang sistem persamaan linear dua variabel kelas 8 semester 2. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ketua kelas, tolong pimpin doanya untuk pagi hari ini. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ketua kelas, apakah ada dari teman-teman yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua kayaknya, Bu. Materi kita pada pagi hari ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum kita mulai belajar, kita harus lebih dahulu mengingat kembali persamaan linear satu variabel. Kapan kita mempelajari persamaan linear satu variabel, anak-anak? Kelas 7, Bu. Benar sekali. Apa itu persamaan? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Ya, jelas. Persamaan itu adalah suatu kalimat matematika dalam bentuk simbol ataupun aljabar untuk menunjukkan sesuatu yang sama. Apa itu variabel, anak-anak? Siapa yang bisa menjawabnya? Kalau yang saya tahu, Bu, variabel itu kayak X sama Y. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin Ibu yang lebih tahu. Baik-baik, dijelasin bahwa variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum kita ketahui nilainya dengan jelas. Dan jadi apa itu persamaan linear satu variabel? Jadi persamaan linear satu variabel itu adalah suatu kalimat matematika dalam bentuk simbol atau aljabar yang menunjukkan suatu yang sama dan menggunakan satu variabel, berarti menggunakan satu lambang. Benar sekali. Nah, apakah ini merupakan contoh persamaan linear satu variabel 2x ditambah 3 sama dengan 7? Iya, Bu. Iya, karena ada cuma X di situ satu. Nilai apa yang harus kita cari dari persamaan tersebut? X. Benar. Bagaimana cara mencari nilai x-nya? Tadi persamaannya itu adalah 2x ditambah 3 sama dengan 7. Berapa nilai x yang Anda peroleh dari persamaan di atas? Mari kita lihat. Apakah nilai x-nya sama dengan 2? Bisa jadi, Bu. Caranya gimana, Bu? Jadi, jika Ananda semua peroleh nilai x-nya sama dengan 2, artinya Ananda itu sudah paham persamaan linear satu variabel sebelumnya. Baik, bisakah Ananda jelaskan kembali apa itu persamaan linear satu variabel dari contoh yang telah kita bahas tadi? Jadi dari persamaan tadi, kan kita cuma mencari satu aja, Bu. Yang ditanya itu X aja, berarti itu persamaan satu variabel. Kalau dua variabel biasanya ada dua yang ditanyakan dalam satu persamaan itu. Bisa jadi X atau Y atau X dengan Z. Atau ada yang Jadi sebenarnya itu persamaan linear satu variabel itu adalah di mana di dalam suatu persamaan itu hanya terdapat satu variabel, yaitu yang kita simbolkan dengan huruf. Selanjutnya, kita masuk ke materi kita tentang hari ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Pernahkah Ananda disuruh oleh orang tuanya ke warung untuk membeli barang-barang kebutuhan memasak? pernah, Bu. Biasanya disuruh beli berapa jenis barang atau hanya satu atau lebih sama orang tuanya? Biasanya lebih dari satu. Terus ketika di pasar atau ke warung, apakah yang Ananda tanyakan kepada pedagangnya harga masing-masing barang atau harga total dari barang-barang tersebut? Pertama, kalau ada beberapa terus saya tanyakan masing-masing, Bu. Baru pas mau bayar totalnya berapa. Nah, jadi kayak gini, seandainya Ananda hanya bertanya harga total barang-barang tersebut tanpa bertanya harga masing-masingnya, sesampainya di rumah
Ibu Nanda bertanya berapa harga ini satunya. Pasti yang akan Ananda lakukan agar pertanyaan itu Ananda bisa jawab itu adalah Ananda hanya bertanya harga total barang-barang tersebut tanpa bertanya harga masing-masingnya. Sesampainya di rumah, Ibu Ananda bertanya berapa harga ini satunya. Nah, jadi apa yang akan Ananda lakukan agar pertanyaan dari Ibu Ananda tersebut bisa Ananda jawab? Nah, terus apakah Ananda akan kembali ke warung untuk menanyakan harga masing-masing barang tersebut kepada pedagangnya? Nah, terus ini adalah cara lain yang lebih praktis untuk kita menyelesaikan permasalahannya tadi. Nah, coba Anda perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu ini gimana? Toko buah. Ya, benar. Nah, ini adalah salah satu contoh permasalahan yang akan diugaskan untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, Ocha memberikan neneknya 3 mangga dan 4 apel dengan harga Rp31.000. Dia membeli lagi untuk pamannya 2 mangga dan 2 apel yang sama di toko buah yang sama pula dan membayar lagi 18.000. Di jalan dia bertemu Mentari dan ditanya berapa harga mangga dan apel tersebut per buahnya. Lalu Ocha tadi lupa bertanya harga per buahnya kepada penjualnya. Kira-kira bagaimana cara Ocha untuk menjawab pertanyaan Mentari tanpa perlu kembali ke toko buah tadi dan menanyakan kepada penjualnya? Ada yang menyindir? Nggak tahu Bu. Terus apa yang bisa kita manfaatkan dari cerita Ocha? Apakah Anda ada yang tahu? Kita apakan permasalahan tersebut? Kita cari solusinya Bu. Benar sekali. Dengan matematika. Kita sederhanakan ya. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bantu permasalahan itu dengan menyederhanakan terlebih dahulu permasalahannya tadi. Lalu bagaimana cara menyederhanakannya? Mari kita lihat. Kita baca kembali lagi permasalahannya apa. Coba Anda lihat, perhatikan slide-nya ya, baca sendiri. Terus di soalnya terdapat 3 mangga dan 4 apel dengan harga Rp31.000. Dan selanjutnya ada 2 mangga dan terdapat 2 apel dan harganya Rp18.000. Coba cermati, sudahkah benar penyederhanaan tersebut berdasarkan soalnya? Sudah Bu. Nah, berarti kita peroleh pesanannya seperti yang ada di gambar. Masih bisakah ini kita sederhanakan lagi? Ayo, masih bisa kan? Bisa Bu. Gambarnya diganti angka lagi. Ya. Ini tadi kan ada 3 mangga, berarti ada angka 3 dan 2 mangga. Ada 4 apel, 2 mangga dan 2 apel. Jadi kita perhatikan pesanan ini. 3 mangga ditambah dengan 4 apel itu sama dengan Rp31.000. Dapatkah kita ubah menjadi bentuk yang lain? Iya, bisa Bu. Itu kita ubah operasinya menjadi 3 mangga sama dengan Rp31.000 dikurang dengan 4 apel. Terus kita bisa sederhanakan, sama-sama kita bagi 3. Jadinya menjadi 1 mangga sama dengan Rp31.000 dikurang 4 apel dibagi 3. Dan hasilnya, jika 1 mangga itu sama dengan Rp31.000 dikurang 4 apel dibagi 3 tadi, itu maka hasilnya 2 apel berapa? 2 mangga berapa? Ada yang bisa jawab? Dikalikan 2 aja Bu, hasil di atas tadi. Kita periksa ya. Jadi kita peroleh itu operasinya 2 mangga sama dengan, kita dengar kata Thomas tadi, kita kali dengan 2 dan hasilnya menjadi untuk 2 mangga ditambah 2 apel sama dengan 18.000.
apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kita ganti dengan 2 mangga dengan 62.000 dikurang 8 apel dibagi 3 itu menjadi 2 mangga ditambah 2 apel sama dengan 18.000. Jadi sama ya. Oke, next selanjutnya. Artinya di sini kita perhatikan lagi 2 mangga ditambah 2 apel itu sama dengan 18.000, di mana tadi kita udah substitusi, kita rubah 62.000 dikurang 8 apel per 3 itu ditambah 2 apel sama dengan 18.000. Jadi kita operasikan negatif 8 dibagi 3 ditambah 2 apel sama dengan 18.000 dikurang 62.000 dibagi 3, itu hasilnya adalah negatif 2 per 3 apel dikurang negatif 8.000 per 3. Ananda ada paham operasinya? Dari mana datang 6 per 3 tuh? 6 per 3. Nah, di situ kan di persamaan sebelah kiri, di sini itu kan ada negatif 8 per 3 gitu. Terus ditambah 2, kita sama-samain penyebutnya. Di sini kan 6, jadi 2 untuk menyamakan penyebutnya itu adalah kita samain. Ibaratnya tuh 2 di 3 dibagi 1 bahkan 3 dikali 2, makanya dapat 3 kali 2 6 kan, 6 per 3. Udah sama penyebutnya kan? Kita lanjutkan ya, jadi jika negatif 2 per 3 apel sama dengan negatif 8.000 per 3, maka nilai dari 1 apel berapa? Ada yang bisa mencarinya? Tidak Bu. Jadi kita dapat 1 apel itu adalah 4.000. Lalu bagaimana dengan mangga? Kita periksa ya. Mari kita lihat lagi. Jadi dari 1 mangga itu apa yang harus kita lakukan agar kita tahu harga 1 mangga berapa? Dan selanjutnya, bisakah kita memanfaatkan harga 1 apel yang setelah kita peroleh tadi? Bisa Bu, berarti kita masukkan ke dalam persamaan itu dengan Jadi bagaimana caranya? Jadi tadi kan 1 apel sama dengan 4.000 dan 1 mangga itu kan ini adalah persamaan yang kita peroleh tadi, 31.000 dikurang 4 apel dibagi 3, jadi 1 mangga kita substitusikan kan nilai dari kita masukkan nilai apel tadi yang telah diketahui di persamaan kan 4 apel, jadi nilai 1 apel itu berapa tadi? 4.000. Makanya 4 dikali 4.000 kita peroleh, ini adalah persamaannya, dan nilai dari 1 mangga itu adalah 15.000 dibagi 3 dan nilainya adalah 5.000. Ada pahaman Anda? paham Bu. Jadi kita simpulkan harga dari 1 apel itu adalah 4.000 dan 1 mangga adalah 5.000. Jadi sudah selesaikah permasalahan dari yang kita bahas tadi? Sudah bisakah sekarang kita menjawab pertanyaan mencari sekarang? Bisa. Jadi bila Ananda juga menghadapi permasalahan yang serupa dengan permasalahan soal tadi, di mana di dalam soal itu namanya OCA, jadi bisakah Anda menyelesaikannya? Insya Allah Bu. Jadi, kita ulas lebih dalamnya. Nah, kan kita udah dapat dari permasalahan tadi, dari soal adalah ada 2 persamaan ya. Pertama itu persamaannya 3 mangga ditambah 4 apel sama dengan 31.000. Persamaan keduanya 2 mangga ditambah 2 apel itu adalah 18.000. Jadi untuk mempermudahkan pekerjaan kita, bisakah kita gunakan 1 mangga dan apel tersebut dengan variabel lain? Nah, ayo kita misalkan apa? Nah, terus kita misalkan dengan Ananda setuju dengan kita misalkan 1 mangga itu dengan X dan Y itu dengan 1 apel? Setuju Bu. Nah, lalu menjadi apa bentuk sistem persamaan linear 2 variabelnya tadi? Kita lihat ya. Ya. Nah, tadi berarti di sini ingat bahwa 1 mangga itu dengan X dan 1 apel dengan Y.
Terus selanjutnya apel berubah jadi Y. benar. Selanjutnya juga begitu. 2X tambah 2Y tambah 18 ribu. Oke. Nah, dengan cara yang sama seperti Ocha tadi, kita peroleh apa? Kita peroleh bahwa tadi itu adalah nilai mangga itu dengan X, berarti harga dari satu mangga itu ada 5.000, berarti nilai X adalah 5.000 dan nilai Y adalah 4.000. Berubahkah hasilnya jika kita merubah variabelnya? Tidak. Benar. Nah, kita udah berhasil menyelesaikan permasalahan dari sistem persamaan linear dua variabel. Kita lanjut selanjutnya. Apakah kita sudah mahir mempelajarinya? Mari kita lanjutkan. Karena kita sudah belajar, sekarang mari kita berlanjut. Ibu akan memberikan satu permasalahan untuk menguji kemampuan Anda semua bagaimana kita bikin sistem persamaan linear dua variabel. Baik, satu itu Dina memiliki botol air mineral dan satu kotak kue dengan berat 250 gram. Jika kemarin ia timbang 3 botol air mineral itu dan 5 kotak kue ternyata beratnya 550 gram. Coba Nanda buatkan persamaan linear dua variabelnya. Nah, ayo, siapa yang berani maju ke depan untuk menjawab pertanyaan tadi? Saya, Bu. Nah, baik, coba dong. Tapi saya sedikit aja taunya, Bu. Nggak apa-apa. Ya, Bu. lakukan aja sebisanya dulu ya. Oke. Berarti langsung pakai variabelnya, Bu, atau bikin Iya. botol sama Iya. kotaknya? Itu aja langsung ke persamaan variabel. Persamaannya aja. Ya. Nah, kita coba jelaskan dari mana dapat persamaan ini. Tadi kan di soal itu ada air mineral sama kotak kue, Bu. Jadi kan satu air mineral terus ditambah satu kotak kue, itu kan air mineralnya itu jadi X, Bu. Kotak kuenya itu Y. Itu sama dengan 250 gram tadi. Terus di bawahnya lagi, keterangan di bawahnya lagi disebutkan bahwa 3 air mineral atau 3X ditambah 5 kotak kue atau 5Y sama dengan 550 gram. Jadinya persamaannya seperti ini, Bu. Jadi air mineral itu dijadikan X dan kotak kue itu diibaratkan sebagai Y. Dan Udah selesai itu kan? persamaannya udah, Bu. Tapi jalan selanjutnya kurang tahu, Bu. Baik. Kembali ke tempat duduk. Oke. Baik, anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan apa yang belum diselesaikan oleh Ika. Pertama itu kita bikin diketahuinya. Diketahui. Tadi diketahui itu ada air mineral. Di sini kita menyimbolkan X itu adalah air mineral dan Y adalah kotak kue. Dan berdasarkan permasalahan tadi, yang ditanya itu adalah berapa berat satu kotak kue. Mari anak-anak perhatikan, Ibu akan menjelaskan. Di sini kita ketahui X itu adalah air mineral dan Y itu adalah kotak kue, dan permasalahan yang ditanya itu adalah berat satu kotak kue atau kita simbolkan dengan variabel Y. Ini kita memperoleh dua persamaan. Ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2, di mana di persamaan 1 ini adalah diketahui pertamanya itu adalah satu air mineral pada satu kotak kue dan dengan berat 250 gram. Itu adalah persamaan 1. Dan terus kita peroleh juga 3 air mineral dan 5 dari kotak kue. Dan dengan berat itu ada 550 gram. Kita memperoleh persamaan kedua. Kita akan mencoba. Sudah mahir bukan? Jadi apa yang dapat kita Ananda simpulkan dari pelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya. Jadi dari pelajaran hari ini dapat disimpulkan kalau kita tuh bisa menentukan
masalah nyata yang berkaitan dengan sistem penyelesaian linear dua variabel tersebut, Bu. Terus kita juga mampu membuat model untuk model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan dua variabel tersebut. Benar sekali. Selanjutnya, dapatkah Anda menuliskan bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel? Tidak, Bu. Nah, baik, di sini Ibu akan bikin persamaannya. Bentuk umumnya adalah bentuk umum SPLDV itu kita mengambil singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel itu adalah SPLDV. X ditambah BY sama dengan C, di mana A ini adalah nilainya dan X itu adalah variabel dan B itu adalah nilainya juga dan Y itu adalah variabel yang kedua dan C adalah nilai konstanta. Nah, lanjutkan. Masih adakah yang Anda belum pahami dari sistem persamaan linear dua variabel? Tidak, Bu. Oke. Bermanfaatkah kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel ini, Nanda? Sangat bermanfaat, Bu. Ya. Coba sebutkan manfaat yang kita pelajari dari sistem persamaan linear dua variabel ini seperti apa? Seperti tadi, Bu, kan kayak si Ocha tadi, dia Iya. bisa mengelompokkan, terus bisa mengetahui nilai tiap jenisnya, Bu. Oke, baik, Bu, luruskan. Nah, seperti soal yang telah kita bahas tadi, ketika kita disuruh oleh orang tua kita untuk belanja, kita lupa menanyakan harga satuannya berapa, namun kita langsung harga totalnya jadi diketahui, kita bisa menentukan dari harga satu barang tersebut dengan kita gunai sistem persamaan linear dua variabel ini. Menyenangkan bukan daripada hari ini? Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ananda jangan lupa pelajari materi kita selanjutnya. Terus coba kerjakan tugas yang ada di LKPD sebisanya dulu ya. Baik, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sebelum itu, ketua kelas tolong untuk pertemuan kita kali ini dengan membaca panel. Baik teman-teman sekalian, agar pembelajaran hari ini berkah, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah mengajar. Terus kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.